Terus terang sok juga ya, karena tadi itu pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh. Sekarang terbukti kan, menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo itu tidak gampang. Menjadi menteri itu tidak senang-senang. Menjadi menteri itu justru dibuat pusing di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya memang sih, strategi Presiden Joko Widodo ini sangat keren lah. Kemarin pada bulan Maret lalu, ya kita ketahui ada berita yang berjudul Jika PAN, yaitu mengkritik harga minyak goreng. Tetapi alhasil sekarang apa? Yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sekarang sudah menjadi Mendak, yaitu Menteri Perdagangan. Dan ternyata setelah 1 hari belusukan di pasar, nampaknya Zulkifli Hasan mengaku kaget dengan harga minyak goreng dan bahkan harga pokok lainnya. Nah, kelihatan kan tidak pernah belusukan. Bahkan ketika belusukan di pasar, Zulhas mengaku kaget dengan harga-harga bahan pokok. Itulah kerennya Presiden Joko Widodo menunjuk Zulkifli Hasan menjadi Mendak. Ternyata tidak semudah yang mereka pikirkan menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo. Bahkan ada berita pula yang menyebut Zulhas bahkan menyerahkan tugas untuk urusan minyak goreng curah ke Luhut. Berarti semua tahulah berarti kehebatannya Luhut Binsar Panjaitan, yaitu menteri segala bidang. Tetapi yang herannya lagi sukses banget. Bahkan di sini ada berita yang menyebut Zulkifli Hasan menyerahkan urusan minyak goreng curah ke Luhut. Luhut lagi. Ya memang Luhut yang bisa mengatasi ini. Sekarang terbukti kan, menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo itu tidak gampang. Menjadi menteri itu tidak senang-senang. Menjadi menteri itu justru dibuat pusing di era pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tugasnya sangat banyak dan juga menumpuk. Ini dari Bilrai 2019, Mendak baru Zulkifli Hasan syok hari pertama ketika dilantik Mendak melihat harga-harga kebutuhan pokok naik di Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Kita lihat videonya ya. Kita tadi melihat harga-harga ya. Saya mukanya langsung lemes. Ketika kemarin diangkat wajahnya sumringah, sekarang lebih kayaknya memang bener-bener syok ya. Terus terang sok juga ya, karena tadi itu pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh gitu. Pembelinya malah ngeluh, menterinya ngeluh. Terasa sekali memang beban hidup itu meningkat ya. Dan itu kita tadi lihat langsung akibat harga-harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik, hampir semuanya, kecuali beras. Nah, akhirnya tahu sendiri kan, setelah belusukan dan setelah menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo, harus memaksa Zulkifli untuk melakukan belusukan ke pasar-pasar untuk mengecek ketersediaan harga bahan pokok dan juga harga-harga. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Apa yang saya lakukan? Ibu saya sudah lama syok, garcep pak. Apalagi ibu-ibu, sok sampai ke kantong celana dalam. Ayo pak, amanah pak, kasihan rakyat. Terlalu seremonial, belum sempat belajar Ya saya percayalah, ketika Presiden Joko Widodo memilih Zulkifli Hasan, pasti Presiden Joko Widodo melihat Zulkifli Hasan bisa menyelesaikan tugas dari Presiden Joko Widodo. Ya kita doakan semua Zulhas bisa membuat harga bahan pokok turun. Ya semoga saja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Zulkifli Hasan alias Zulhas belum genap sepekan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, menyerahkan penyelesaian minyak goreng curah kepada Menko, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Politikus Partai Demokrat Cipta Panca laksana menanggapi upaya lempar permasalahan Mendak Zulhas ke Luhut. Tak banyak berucap, Panca hanya menanggapi dengan tertawa panjang. Hahaha, ujar Panca mengomentari tindakan Zulhas tersebut lewat akun Twitternya.
Zulhas baru saja dilantik menjadi Mendak melalui jalur reshuffle pada Rabu 15 Juni. Presiden Joko Widodo mempercayakan pos yang dahulu dipegang Muhammad Lutfi kepada Zulhas. Zulhas pun diminta kepala negara langsung menyelesaikan masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Zulhas di Kementerian Perdagangan setelah dilantik Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Penugasan itu minyak goreng, tolong Pak Zul dengan background Bapak yang suka ke bawah, mengerti mikro, retail, dan detail soal pangan, minyak goreng dan lain-lain, ujar Ketua Umum PAN. Itu meniru perkataan Jokowi pada Rabu 15 Juni. Selain masalah minyak goreng, Zulhas mengaku diminta Jokowi menstabilkan ketersediaan pangan di dalam negeri. Apalagi saat ini, kata dia, pangan sudah menjadi isu global. Karena itu, fokusnya pada perdagangan dan ketersediaan pangan di dalam negeri, termasuk minyak goreng, ucapnya. Atas tugas yang dibebankan Jokowi kepada dirinya, Zulhas percaya diri. Mantan Ketua MPR ini bilang akan memaksimalkan diri untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masa jabatan yang tersisa. Saya punya pengalaman di pemerintahan, saya Komisi 6 tahun 2004, mitranya perdagangan, tendasnya. Diketahui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung belusukan ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur, sehari setelah dia dilantik menjadi Menteri Perdagangan pada Kamis 16 Juni. Dalam kunjungan itu, Zulkifli mengaku kaget karena kondisi harga pangan saat ini yang naik 20 hingga 70% dibandingkan sebelum Ramadan 2022. Zulkifli menilai salah satu penyebab tingginya harga bahan pangan di dalam negeri adalah impor yang tinggi. Dia mengatakan masalah ketergantungan pangan impor tidak bisa diselesaikan oleh Kemendak saja. Oleh karena itu, dia berjanji akan menangani masalah kenaikan harga bahan pangan bersama kementerian lain. Tidak mudah stabilkan harga pangan, apalagi menyangkut bahan pangan yang impor. Ayam kenapa naik? Rupanya pakannya impor, jadi sangat tergantung impor, kata Zulkifli di Pasar Cibubur pada Kamis 16 Juni. Beberapa kenaikan harga bahan pangan yang dicatat Zulkifli adalah bawang merah naik 20%, telur ayam naik sekitar 15%, dan daging ayam naik sekitar 23%. Adapun harga tempe di Pasar Cibubur telah tumbuh lebih dari 70% dari sebelum Ramadan 2022, senilai 7.000 per lembar menjadi 12.000 per lembar. Sementara perjualan daging sapi mulai turun. Zulkifli berpendapat hal itu diakibatkan sentimen wabah penyakit mulut dan kaki PMK. Kita harus kerja cepat, tidak hanya domainnya Kemendak. Nanti bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, kata Zulkifli. Zulkifli telah resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022 pukul 12.30. Dia melakukan upacara serah terima jabatan di Kementerian Perdagangan pada hari yang sama. Sebelumnya, Zulkifli menyebutkan akan menyoroti 3 hal dalam 3 bulan ke depan. Pertama, yaitu menyelesaikan ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjangkau. Padahal juga diketahui sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PAN Intan Fauzi menyoroti kebijakan baru Kementerian Perdagangan yang menaikkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng curah. Intan menilai kebijakan Mendak yang melepas harga minyak kemasan pada mekanisme pasar tak berpihak ke rakyat. Di satu sisi, mengakomodir pengusaha minyak goreng untuk bisa berjualan minyak goreng kemasan dengan harga sesuai pasar yang ditentukan produsen. Tapi, di sisi lain, sangat tidak pro rakyat. Patokan harga jual minyak goreng curah malah naik, kata Intan Fauzi dilansir dari detik.com pada Minggu 20 Mei 2022. Sekedar diketahui, HET minyak goreng curah ditetapkan melalui Permendak nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar 14.000 per liter atau 15.000 per liter dari semula sebesar 11,500 per liter. Menurut Intan, minyak goreng curah menjadi pilihan bagi rakyat kecil dan juga pelaku UMKM untuk mencari nafkah. Lantas, kata dia, semestinya pemerintah melalui Kemendak bisa memberikan solusi bagi rakyat dengan menghadirkan minyak goreng curah yang murah, serta menjamin ketersediaannya dalam rangka panjang dana subsidi BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang besar jumlahnya triliunan, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk minyak goreng curah yang menjadi kebutuhan hajat hidup masyarakat, kata politikus PAN ini. Intan berpandangan lonjakan harga minyak goreng kemasan tidak akan terjadi jika minyak goreng dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Menurutnya, harga kini tak punya pilihan lantaran keterbatasan ekonomi sehingga membeli minyak goreng curah. Oleh karena itu, khusus minyak goreng curah, ketersediaan harus terjamin dan pengawasan ketat.
Juga segera terbit mekanisme subsidi yang tepat dan terukur. Jangan sampai rakyat menjadi korban lagi karena pasokan tidak mencakupi. Distribusi yang tidak merata, harga di atas head, juga alasan operasional lainnya, sehingga menimbulkan celah menjadinya berbagai penyimpangan distribusi, minyak goreng oplosan dan sebagainya, kata Intan.